Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua di sana baik-baik saja. Nah, ketemu lagi di channel Kamera Saku ya. Kali ini gua mau berbagi tutorial nih guys, mengganti bearing yang rusak pada jet pump. Sebelum gua terusin, yang belum subscribe dulu ya guys. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Bunyiin juga loncengnya ya guys, gratis. Nah guys, yang pertama kita bongkar dulu jet pumpnya ya. Kita pisahkan bagian pompa dan juga bagian motor listriknya guys. Kalau pemirsa semua atau teman-teman di sana kebetulan jet pumpnya itu sama dengan yang gua bongkar, jadi bisa kalian coba juga di rumah guys. Ataupun yang memang berbeda tipe, kurang lebihnya itu sama guys dalam membongkar jet pump ini. Nah, setelah kita tadi buka baut pengunci antara bagian pompa dan motor listrik, sekarang kita bongkar cover belakangnya guys, yaitu bagian kipas guys ya. Ini fungsinya itu untuk mendinginkan si motor listrik dari jet pump tersebut guys. Nah guys, sedikit informasi saja, jet pump ini itu usianya kurang lebih sudah 7 tahun, jadi wajar lah kalau bearingnya sudah mulai rusak. Setelah kita bongkar atau lepas cover kipas tersebut, kita pisahkan guys antara motor listrik dan pompanya. Nah, sekarang kita lihat ini bagian inhalernya guys. Jadi di dalamnya itu ada inhaler, itu semacam lingkaran yang fungsinya untuk memompa air ke atas guys. Sekalian dibongkar, jadi gua bersihkan kerak-kerak karat yang ada pada bagian jet pump tersebut guys. Untuk membersihkannya ini kita bisa menggunakan alat-alat yang memang bisa digunakan untuk menggosok atau menghilangkan karat di jet pump tersebut guys. Nah, pemirsa juga bisa menambahkan cairan penghilang karat atau semacamnya untuk mempermudah dalam proses membersihkan karat tersebut. Nah pemirsa, untuk bagian yang touching itu ke bagian yang lainnya, kita harus hati-hati membersihkannya guys ya, jangan sampai luka. Karena apa? Jika ada yang luka, kemungkinan bagian yang touching atau yang menempel itu tidak akan benar-benar rapat ketika kita memasangnya kembali guys. Nah, sekarang kita akan membongkar bagian dalam dari si motor listrik pada jet pump ini guys. Ya, perhatikan. Nah, cara membongkarnya itu cukup mudah guys. Kita hanya menggunakan kunci pas yang sesuai dengan baut yang terpasang. Lalu diputar berlawanan dengan arah jarum
jarum jam guys. Nah, karena ini adalah sap, jadi yang bagian belakang itu menahan agar sap tersebut tidak ikut berputar guys. Setelah impeller terlepas dari sap, kita buka bagian belakangnya guys. Nah, seperti ini guys, ini bagian motornya guys. Lalu pisahkan cover atau gulungan ya, gulungan motor listrik ini dengan headnya guys, dengan kepala depannya guys. Nah, ini bentuknya seperti ini guys. Nah, lalu kita cek spare part yang lainnya guys. Jadi di impeller, di belakang impellernya itu terdapat per guys yang mengatur balancing dari impeller tersebut ketika berputar. Nah, ini guys tuh lihat ya, goyang. Jadi masalahnya tuh memang di sini ya, bearingnya itu sudah oblak lah ya, karena usia jet pumpnya juga yang sudah cukup tua, yaitu kurang lebih gua pakai sudah 7 tahunan guys. Nah, ini pemirsa bisa lihat ya, ini goyang tuh. Jadi kemungkinan di dalam bearingnya ini sudah mulai pecah atau kering guys, tidak ada grease-nya. Nah, sekarang kita pisahkan cover head tadi dengan si sapnya guys. Nah, itu mudah, caranya hanya diketok saja guys, tapi hati-hati, kita harus menggunakan bantuan seperti kayu agar ulir depannya itu tidak rusak guys ya. Jadi depannya itu ada ulir, dalam mengetoknya kita perlu hati-hati guys, jangan menggunakan alat bantu yang bisa merusak ulir tersebut. Nah, ini bearingnya kondisinya seperti ini guys ya, itu sudah berkarat dan memang sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, setelah kita copot, kita sekarang lepas bearing yang rusak tadi guys ya. Kita juga menggunakan alat bantu ya. Pokoknya yang dianggap oleh pemirsa semua itu alat bantunya apapun itulah, yang penting tidak merusak dan memudahkan pemirsa semua dalam membuka bearing dari shaft tersebut. Nah, bearingnya sudah terlepas guys dari porosnya ya. Sekarang kita akan membersihkan bagian poros yang tempat bearing tadi guys ya. Jadi di sini juga banyak karat guys. Nah, dalam membersihkan porosnya juga hati-hati guys ya, jangan sampai ada lecet atau luka, karena nanti bisa menyebabkan tidak, kita agak susah, atau memang si bearing tersebut yang nanti kita ganti itu tidak akan bisa terpasang karena ada permukaan yang lecet. Nah, lalu kita haluskan dengan menggunakan amplas guys ya, agar permukaan tersebut itu, poros tadi itu halus, sehingga kita memudahkan kita untuk memasang bearing yang baru pemirsa. Sebelum kita mengganti bearing, bersihkan lagi bagian-bagian tadi guys yang menempel, yang touching dengan bagian yang lainnya, menggunakan amplas agar permukaannya itu halus sehingga bisa menempel dengan sempurna. Nah, kita juga cek guys
ya. Ini apa namanya, inhaler ini ya, ini lumayan lah, masih bisa digunakan karena memang belum benar-benar tipis, walaupun memang sudah ada yang kemakan akibat bearing yang rusak sehingga putarannya itu tidak balance. Nah, ini karet dan pernya juga dicek pemirsa ya. Kalau memang sudah tidak bagus, ganti saja dengan menggunakan yang baru. Nah, jika masih layak digunakan, bersihkan saja pemirsa ya. Nah pemirsa, kalau tadi bagian motor listriknya, sekarang ini kita bersihkan juga menggunakan amplas bagian pompanya guys ya. Ini itu bagian yang menempel pada bagian lain, kita bersihkan karat-karat menggunakan amplas. Nah, jika semuanya sudah dibersihkan, kita langsung saja assembling bearing yang rusak tadi guys, kita ganti. Nah, ukuran bearingnya itu harus sesuai ya pemirsa, jangan beda. Kalau merek apa sajalah yang memang direkomendasikan atau yang bagus ya. Nah, sebelum kita pasang bearing ke porosnya, ke sapnya, kita pakai grease dulu guys ya. Nah, memasukkannya itu sama seperti membuka tadi ya pemirsa, harus agak sedikit diketok karena memang porosnya ini menggunakan apa namanya, suaian sesak, sehingga agar si bearing tersebut tidak bergerak kemana-mana. Nah, ketika mengetoknya itu perlu diperhatikan juga, kita harus mengetoknya tidak dari satu sisi saja agar tidak miring. Nah, itu kita ketok sampai ada batas yang memang bearing tersebut ditempatkan pemirsa. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi di situ di bawahnya itu ada batas ya. Jadi harus mentok sampai batas tersebut pemirsa. Nah, setelah itu kita lumasi poros tersebut dengan menggunakan grease secukupnya saja pemirsa ya, jangan terlalu banyak, sewajarnya saja, dan sedikit di permukaan dasar ataupun di bagian bearingnya. Nah, setelah diberi grease, kita assembling lagi ke head ataupun cover dari motor listrik tersebut. Nah, ketika memasang poros tersebut ke headnya, pastikan bearing sudah masuk ke rumahnya guys sampai mentok. Nah, lalu kita pasang gulungan si motor listrik tersebut guys ya. Nah, kebetulan gulungan yang pompa ini masih bagus pemirsa, jadi tidak perlu diganti. Setelah yang tadi sudah terpasang, kita pasangkan kembali karetnya pemirsa. Nah, dalam memasang karetnya itu harus sempurna pemirsa ya, untuk menghindari kebocoran. Nah, ini sesuaikan dengan rumah karet yang ada di bagian tersebut. Lalu pasang kembali inhalernya terhadap as yang sudah dipasang tadi. Kemudian pasang kembali kipas dan covernya yang berada di belakang bagian motor listrik pemirsa. Nah, setelah semuanya terpasang, mari kita coba pemirsa ya, pastikan semuanya terpasang dengan benar. Nah, ini sudah normal pemirsa putarannya. Setelah tadi dicek karena hasilnya bagus, langsung saja kita assembling kembali
bagian pompa dan motor listrik yang terpisah. Nah, caranya itu sangat mudah, jadi hanya menyenterkan si cover motor listrik dengan cover pompa, pemirsa ya. Pastikan pemasangannya tidak miring untuk menghindari kebocoran dan kerusakan pada bearing ataupun kerusakan pada bagian yang lainnya. Nah, lalu pastikan karet yang terpasang tadi itu tidak terjepit guys ya, itu tetap berada pada rumahnya. Setelah semuanya sudah sesuai, kencangkan baut antara bagian pompa dan si cover motor listrik. Nah, selesai pemirsa ya. Pemirsa bisa mencobanya di rumah. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Dukung terus channel gua, semoga channel gua terus berkembang dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Gua Bimo, ketemu lagi di video gua selanjutnya.